In December 2019, the Chinese authorities notified the world that a virus was spreading through their communities. In the following months, it spread to other countries, with cases doubling within days. This virus is the severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 that causes the disease called COVID-19 and that everyone simply calls coronavirus. What actually happens when it infects a human, and what should we all do? Halo teman-teman, apa kabar? Namo Buddhaya. Kembali lagi dengan saya, Serly dari kelas 11 Akuntansi 2. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut Pada ini. bulan Desember 2019, China mengumumkan bahwa di negaranya sedang menyebar sebuah virus yang berbahaya. Beberapa bulan setelahnya, dengan cepat menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Virus ini adalah SARS-CoV-2 atau biasa disebut virus corona yang menyebabkan penyakit yaitu COVID-19. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini karena infeksi virus ini disebut juga dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi. Infeksi virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Virus ini telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, dalam waktu beberapa bulan. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seseorang warga negara Jepang. Hingga saat ini, jumlah pasien terkonfirmasi positif sudah lebih dari 1 juta. Dan jumlah pasien total seluruh dunia terkonfirmasi sudah lebih dari 100 juta. Solusi pencegahan penularan COVID-19. Salah satu strategi pemerintah dalam menekankan penyebaran COVID-19 adalah dengan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita sebut dengan PSBB. PSBB adalah physical distancing yang dilakukan lebih tegas, disiplin, dan efektif. Ada kriteria untuk wilayah yang nantinya diusulkan untuk PSBB, sehingga tak semua wilayah diterapkan PSBB. Wilayah yang diusulkan untuk PSBB yakni yang jumlah kasus atau jumlah kematian akibat COVID-19 menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Tujuannya supaya masyarakat bisa menjaga jarak dan juga menghindari berkerumunan untuk urusan yang tidak terlalu mendesak. Kegiatan belajar dan mengajar di sekolah ditiadakan, namun proses kegiatan tersebut diganti dilaksanakan di rumah masing-masing. Lalu, mode transportasi akan dibatasi dan diatur dalam penggunaannya. Dan tidak hanya itu, kegiatan sosial dan budaya juga dibatasi untuk sementara waktu selama PSBB. Pembatasan juga dilakukan untuk keagamaan. Selama PSBB, diimbau kita untuk ibadah. New normal adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Di tengah pandemi COVID-19, dengan usainya pembatasan tersebut, pemerintah menganjurkan kita untuk mulai melakukan kegiatan seperti biasa. Tentunya harus dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau dengan hand sanitizer, tidak menyentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci,
selalu memakai masker, dan tidak lupa social distancing. Kebiasaan seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker saat harus berpergian di luar rumah, menghindari kerumunan massal, dan juga menjaga jarak fisik saat berinteraksi dengan orang lain, atau physical distancing. Oleh sebab itu, sejauh ini masyarakat untuk terus mempertahankan pola hidup sehat sesuai dengan protokol untuk menjadi tatanan normal yang baru. Penerapan protokol kesehatan. Saat berada di luar rumah, penting bagi kita menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Biasakanlah memakai masker ketika berada di luar rumah. mengurangi risiko menularkan virus ke orang lain. Virus Pakailah corona disinfektan mudah mati dengan ketika saring menerima dan barang dari disinfektan. orang lain. Karena itu, Jangan biasakan lupa selalu mencuci membersihkan tangan sebelum makan, minum, atau menyentuh wajah kita. Mencuci baju setelah berpergian dan mandi juga dapat mencegah virus corona masuk ke badan kita. Penting untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Buka jendela sesering mungkin agar sirkulasi udara lancar dan sinar matahari masuk ke dalam rumah. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Terapkan rumus Zero COVID-19 3T tambah 3M kurang 3K sama dengan 0. Dengan 3T yaitu testing, tracing, dan treatment. 3M yaitu menjaga jarak minimal 1,5 meter, memakai masker, mencuci tangan, dan hindari 3K yaitu kontak erat, kerumunan, dan kamar ruang atau tertutup. Bersama cegah virus corona, bantu tenaga medis melawan virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi, kesimpulan saya adalah patuhilah protokol kesehatan karena mematuhi protokol tidak membuat kita menjadi rugi. Tetaplah berada di rumah jika tidak ada keperluan yang penting. Sayangi keluarga kita, lindungi keluarga kita. Dan mari kita sama-sama cegah penyebaran virus corona agar pandemi ini segera berlalu. Bersama kita lawan COVID-19, Indonesia sehat, Indonesia kuat. Sekian dari video saya. Terima kasih karena sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau dalam pengeditan.